kita ketemu lagi pada siang hari ini. Kita akan membahas seperti apa tanggapan Suhada ini sebagai driver Hilux yang sering nemu yang serem-serem. Sering ketemu Suhada ini dengan yang begal lah, yang ada bunuh diri lah, ada juga yang kemarin mayat tanpa identitas lah gitu. Halo Dak, gimana Dak perasaanmu? Kok bisa ketemu yang serem-serem Dak? Coba cerita Dak. Perasaannya ya, kita kan itu kan dadakan semua Bu, jadi kita udah sering begitu, jadi nggak ada takutnya. Yang penting kita kerja ikhlas. Aduh. Kita juga nggak bisa ngelak dari seperti itu. Iya. Soalnya kita kan nggak tahu namanya di lapangan, di jalanan, Iya. pagi, siang, sore, malam, kita nggak tahu apa yang ketemu sama kita di lapangan. Betul. Kan sering juga ketemu yang tawuran ya Dak? Ya tawuran. Nah. Yang paling sering ya tawuran. Yang paling sering ketemu itu yang tawuran. Apakah kamu kenal nggak sih orang-orang anak-anak yang tawuran itu, atau gimana sih? Itu siapa aja sih yang tawuran itu dan umur-umurnya berapa itu? Ya kalau kenal sih kadang ada yang kita kenali 1-2 orang. Cuman kalau untuk pastinya kita juga kan namanya kita nggak berani kita deket, takutnya malah kita yang kepancing. Kena, ya, kita yang kena, kita yang kepancing. Kalau usianya rata-rata anak-anak baru gede semua Bu, 15 sampai 20 tahun. Oh segitu. Mereka itu banyak nggak sih Banyak rombongannya? banget, jumlahnya banyak Bu. Jadi rata-rata ada yang dari wilayah Kebon Kosong sendiri, bahkan ada yang dari luar wilayah Kemayoran. Waduh. Kesini emang niatnya buat tawuran. Mereka perjanjian di medsos. Kok bisa sih mereka janjian mau tawuran di Kelurahan Kebon Kosong? Ada apa sih sebenarnya wilayah Kebon Kosong itu, Bu? Kok mereka memilih lokasi di tempat kita? Jadi mereka itu kan ada yang ngajak Bu, temennya gitu. Temennya ada yang kena, jadi balas dendam. Ada yang ngajak. Berarti temannya itu memang tinggal Temennya di Kebon ngajak, Kosong? ya. Jadi sama-sama orang Kebon Kosong, terus temennya yang orang luar itu diajak. Oh gitu, orang lain itu teman dia yang di luar. Teman dia diajak Kebon aja Kosong melalui medsos. Oke. Kalau dia mau nyerang balik. Oh gitu. Terus bilang ada yang kena, ada yang kebacok. Oh gitu. Jadi karena solidaritas mungkin iyalah. Diajak lah teman-temannya itu ya mau aja karena solidaritas. Ya itu. iyalah. Oh berarti yang tadinya mereka korban ya Dak? Iya. Mereka itu korban tawuran, jadi dia ngajak teman-temannya dari luar sana gitu ya. Terus ada yang meninggal atau apa sih yang sering ketemu yang tawuran itu? Ada yang seperti apa kondisi mereka? Ada yang kebacok, ada yang meninggal. Yang meninggal yang di Kebon Kosong. Waduh. Di Jalan Kemayoran ke Tapang, Bundaran. Waduh. Tapi itu udah berapa tahun yang lalu lah. Dia masih sekolah atau bagaimana? Masih sekolah. Masih sekolah. Rata-rata masih sekolah. SMP? Apa SMA? Ya, SMA Bu. SMA? SMA yang banyak. Oh, ngeri kali. Kok bisa ya? Nah, anak-anak kok sampai saat ini tuh kan, Dak? Iya. Padahal ini masih zaman-zamannya Covid loh. Kok masih mikirkan tawuran sih? Bagi kalian anak-anak remaja SD, SMP, SMA, dengarkan ini ya. Karena ini mereka daring itu Bu. Karena kalian itu daring, jadi kalian bebas. Banyak waktunya untuk keluar. Untuk tawuran. Waduh. Rata-rata sekarang apalagi lokasi penyekatan di Jiung itu sekarang jadi masalah baru Bu. Masalahnya jadi karena apa? nggak ada pedagang, nggak ada lalu lintas yang lintas. Iya. Mereka dipakai buat main bola. Tapi setelah itu tawuran. Waduh. Tawuran itu di Jiung, di lokasi penyekatan itu. Nah berarti kan waktu mereka main bola, berarti udah buat pancingan, tapi mereka udah nyiapin dong berarti. Udah nyiapin alat-alat untuk tawuran. Ya. Nah, ada juga yang seperti itu, ada juga yang spontanitas Bu. Waduh.
Tapi banyak kan sih mereka udah janjian di itu Bu, di medsos Bu. Waduh. Yang kebanyakan seperti itu. Nah, kalau seperti itu, apakah orang tua mereka itu nggak tahu anaknya sering tawuran atau bagaimana kira-kira dah? Biasanya sih nggak tahu Bu. Nggak tahu. Nggak tahu, kalau tahu juga pasti dilarang sama orang tuanya. Iya, tapi kan kalau ada yang meninggal atau Baru mereka tahu. baru tahu. Oh. Kalau- Jadi mereka tahunya setelah udah terlambat Bu. Aduh. Mereka juga orang tua nggak mungkin Bu ngizinin anaknya tawuran. Biasanya juga Iya. di Jiung itu kalau tawuran orang Iya. tuanya pada keluar ngelihat ngecek anaknya. Iya, tapi kan rata-rata orang itu bukan orang yang tinggal di Jiung kan? Ya sebagian juga ada Bu. Kalau Oh, ada juga. kalau musim bulan puasa itu banyak yang dari luar Kemayoran. Oke. Tapi kalau hari-hari seperti kayak gini, bulan-bulan biasa ini, Iya. biasanya banyak kan orang kebun kosong RW 5 dengan RW 2, Waduh. 1, 2, 3 Heeh. dengan RW 5 sono Bu. Kok bisa sih? Sebutnya gembreng sama Hawaii Bu. Kok bisa sih? Ya emang keluarnya warganya dari situ, dari Gang 12 sama Gang Hawaii. Sama yang dari Gembreng, jembatan Gembreng. Berarti kan masih satu kelurahan tuh, maksud saya. Kok biasanya orang tawuran itu kan karena satu kelas atau Lain wilayah. apa mereka kalau SMP atau SMA itu apa karena pacaran, diambil pacarnya atau bagaimana itu? Enggak sih, mereka ya itu dia Bu. Nggak tahu janjiannya lewat medsos, masalahnya apa kita nggak pernah tahu. Yang tahu ya mereka. Waduh. Tapi itu kok sering gitu ya. Ya. Jadi yang seringnya ini yang menjadi pertanyaan yang seringnya ini tawuran saat bulan Ramadan. Tawuran juga akibat daring. Lah yang tawuran-tawuran ini bagaimana ini? Seperti apa? Apakah Berkelanjutan terus. berkelanjutan terus? Karena nggak ada titik temunya, Waduh. nggak ada selesai, pokoknya nggak diselesaikan dengan jelas dan pasti. Jadi nimbul lagi tawurannya. Apalagi Waduh. sekarang yang penyekatan itu mereka malah lebih leluasa Bu. Penyekatan PPM, Iya, PPKM. PPKM mikro itu Bu, yang darurat ini. Iya. Apalagi kan sekolah sekarang lewat daring, jadi banyak waktu mereka yang terbuang nggak buat belajar. Ya ampun, tapi kan kendala juga ya. Kalau mereka masuk sekolah, mereka akan beresiko dengan COVID. Antara satu dengan yang lain bisa terjadi penularan antara murid dengan murid atau murid dengan guru. Tapi kalau dibuat daring, mereka tinggal di rumah untuk belajar, kok bisa juga seperti ini ya? Kalau mereka juga dibatasi ruang geraknya di rumah juga pusing juga ya, dak? Pusing, stres juga. Nah, ini berarti kesadaran dari anak-anak remaja yang sering untuk tawuran, seperti apa kalian itu? Dan bagi guru, kalau bisa guru-guru di sekolah juga harus tahu, harus dihukum ini bagi murid-muridnya yang ikut tawuran, KJP-nya di stop atau bagaimana. Nah, kalau menurut Suada seperti apa itu? Hukuman buat mereka itu sebenarnya apa sih yang pas bagi mereka? Yang pasti kalau emang benar mereka ikut melaksanakan tawuran ya paling bagus itu KJP-nya dicabut Bu, jadi biar kapok Bu. Kalau enggak sih ya pasti ngulangi lagi Bu. Iya. Apalagi nggak ada sanksinya, yang ada sanksinya aja mereka masih lakuin. Iya. Nah, seperti itu kondisi kami di lapangan saat ini. Kami kan sebagai PPSU Kelurahan Kebon Kosong yang sering monitoring sampah sebenarnya ya ke lapangan. Tapi namanya di lapangan kan ketemu aja yang bermasalah, ketemu aja yang tawuran. Nggak mungkin kami nggak ikut serta di dalamnya untuk mengamankan wilayah. Begitu juga bagi para peserta didik, ini bagaimana caranya ini para guru-guru yang menonton video ini, tolong ini dibicarakan, didiskusikan dengan orang tua murid atau rapat internal seperti apa menghadapi murid-murid yang sedang daring
yang keluar rumah akhirnya Tawuran. mereka tawuran. Ini sangat-sangat menyedihkan kondisi saat ini. Paling nggak dikasih itulah Bu, kasih kegiatan apa? Eskul. Nah, Jadi tapi- umpamanya dari daring gitu, gurunya kasih pelajaran tambahan. Umpamanya bikin kegiatan apa. Kalau umpamanya hanya daring, belajar sebentar, udah selesai. 5 menit, 10 menit udah selesai Bu. Sisanya kan waktunya hampir setengah hari itu buat main yang kurang positif Bu. Iya, tapi kan namanya dikasih dijejelin juga tugas kan Iya. berat juga. Tapi kalau saat dulu kan offline, kita bisa ke sekolah, jalan ke sana, jalan ke sini, masih pikiran luas dah. Jadi artinya walaupun ada ekskul itu mereka enjoy aja untuk melaksanakan tugasnya. Tapi kalau saat online begini ditambahin juga pelajaran atau ekskul dari guru, bagi mereka yang sebagian besar mungkin menolak itu dikasih tambahan tugas sama mereka. Ini sebenarnya apa ya? Saya juga bingung. juga, Bu. Dilema semua. Ini Dilema buat guru, dilema buat murid betul. juga. Ini kendala sosial ini sebenarnya ya. Kalau ada tambahan pelajaran, tambahan ekskul saat online itu sangat-sangat sulit juga. Karena ya itu namanya dia di rumah aja gitu kan. Kalau cukup kuota yang diberikan dari sekolah kan cuman sekedar untuk PR, untuk pelajaran. Halo. Untuk pelajaran mereka itu kuotanya dikit. Kalau dia ada wifi di rumah baru bisa dia bebas. Tapi walaupun seperti itu antara kamar dengan dengan ruang belajarnya juga dia itu paling berapa jaraknya sih. Ruang gerak mereka itu mempersulit mereka untuk untuk ruang bergeraknya itu sangat-sangat menyedihkan sebenarnya online ini. Begitu juga orang tua kalau online pusing juga menghadapinya karena setiap saat orang tua itu kan melihat anaknya lagi belajar. Kalau nggak belajar dia bilang, ayo belajar. Tapi itu membuat emosi juga bagi orang tua yang nggak ngerti, nggak paham dengan kondisi anaknya. Seperti itu. Nah, selain itu apalagi saat-saat ini yang dilihat di lapangan? Ya karena banyak yang bermain di lokasi penyekatan PPKM itu nambah sampah jadi banyak juga Bu. Oh banyak jadi. Jadi banyak Bu. Karena mereka makan Sembarangan habis jajan itu main jajan. lempar, Aduh. kurang peduli dengan lingkungan, dengan kebersihan. Terus sampah-sampah mereka itu nggak mau dia buang sampah pada tempatnya ya? Ya, Waduh. makanya sampah itu banyak Bu, makin banyak kita ngambil itu Bu. Justru Di belakang itu penuh terus sampah. tambah sampahnya ya. Tambah banyak. Waduh. Tadinya wilayah itu kan tidak ada penyekatan, tidak ada penutupan, maksudnya lalu lintas bebas aja ya dah. Iya. Tapi sekarang kan ditutup, ada PPKM ya. Iya, PPKM mikro darurat. Mikro darurat tadi disekat, jadi lalu lintas nggak bebas keluar masuk. Tapi malah kendala bagi yang Lokasi penyekatan. lokasi tersebut Buat main. jadi buat main, buat nambah sampah, buat tawuran. Aduh, bener-bener. Ini semua jadi kendala ya, semua kendala nih akibat COVID ini. Tapi kondisi udah seperti ini, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu Pol. Nah,
seperti apa kalau menurut Suada itu dari segi driver nih, kita bincang-bincang dengan driver Hilux, anggota PPSU, anggota PPSU yang mengangkut sampah, apa lagi dia? Ya, kalau kita sih kesulitannya jadi truk dari LH. Ya turunin. Jadi dari truk LH itu kekurangan Bu. Jadi satu hari Truknya? itu, iya. Apa tuh Bu? Jadi Dari satu LH? hari itu kita hanya dibatasi Bu, 2 truk aja Bu. Itu Satu apa? Satu kelurahan? buat satu kecamatan. PPSU Satu kecamatan 2 truk. Dua truk. Waduh, 2 truk yang kapasitasnya 12 kubik. waduh. Berarti 24 kubik. Sedangkan sampah di Kelurahan Kebon Kosong aja ada satu hari satu malam itu sekitar 12 kubik Bu. Waduh. Itu kita masih dibantu dengan LH juga buat pengangkutannya. Dari LH itu yang lintas Bu. Kadang lintas germor, kadang lintas yang mobil yang operasional yang pengawas itu Bu. Yang panter. Oh, berarti saat ini tadinya berapa truk dikasih untuk PPSU itu sekecamatan? Tadinya malah cuma 1 Bu. Sekarang udah ditambahin 2, tapi volume sampah kan bukan berkurang tapi bertambah Bu. Oh, justru itu Justru ya. bertambah Bu. Lah, ini aneh ya. Aneh loh. Biasanya 1 truk itu diberikan oleh Sudin Lingkungan Hidup untuk 8 kelurahan itu. Satu truk. Sekarang udah 2. Udah 2 aja Udah masih ditambah. kurang. Masih aja kurang. Berarti ini sampah ini dari mana saja sih sebenarnya? Kok bisa seperti itu? Jadi kalau buat di Kebon Kosong aja kan sampah penyapuan, Iya. anak subuh, jadi regu yang subuh PPSU Kebon Kosong, terus yang pagi dan yang saluran Bu, sampah saluran Bu. Belum lagi kalau ada penopingan yang Iya. sifatnya darurat, Iya. ada yang pohon tumbang, itu yang sampah yang penopingan itu yang paling banyak Banyak. makan ini Bu. Iya. Tapi kan Volumenya. nggak tiap hari mereka Nggak noping. tiap hari, tapi kan kelurahan lain kan kita belum tahu Bu, kelurahan lain juga. Oh, gitu. Karena 8 kelurahan kan. 8 kelurahan. Jadi Kalau 8 ada yang noping ya udah jadi langsung betul, penuh. karena bengkak langsung Ya, ya, langsung bengkak. Itulah sampahnya itu bengkak. Nggak bisa padat ya. Padat. Oh, gitu masalahnya. Sekarang truk udah ditambahin, masih tetap aja nambah sampah ya, sampah. Nah, sampah-sampah ini bagi masyarakat tolonglah dipilah-pilah dari rumah ya. Sampah yang terbuang ke Bantar Gebang udah 7.700 ton per hari loh. Per hari dibuang dari DKI menuju ke Bantar Gebang. Nah, kalau kita tidak memilah-milah sampah kita dari rumah, itu akan meledak terus. Padahal kalau udah meledak terus, di sana juga akan ditolak. Tidak akan menampung. Kita langsung aja ya, nanti nggak usah diambil dari. Jadi kita harus memilah-milah sampah kita. Apakah sampah ini bisa dijual lagi, dibuat daur ulang, atau bisa sampah ini dijadikan kompos, atau bisa juga di apa namanya itu dibuat kerajinan tangan. Nah, ini ada nih apa? Kabin. Ya, Bu, ada. Oh iya. Di tempat kita ada 2 Bu. Udah 2 ya, oke. Nanti kita buat laporannya. Nah, kalau kita pilah-pilah sampah kita dari rumah, berarti ada nanti pengurangan sampah yang dibuang ke Bantar Gebang. Karena di Bantar Gebang itu sudah sangat-sangat padat, overload itu sampah. Walaupun di sana itu ada yang dipilah, ada yang dijadikan pupuk kompos, tapi karena saking banyaknya sampah yang masuk ke Bantar Gebang, tetap
aja masih sangat-sangat menyedihkan lah. Tempatnya itu tidak mendukung lagi, udah penuh. Nah, ini kita lihat ini di tempat pembuangan sampah sementara aja sudah penuh. Dua truk aja udah penuh jam segini, jam Kita 11. belum buang. Kita aja belum buang sampah. Itu di belakang penuh. Nah, bagaimana ini? Sampah aja truknya itu udah nggak nampung lagi, udah 2 truk itu udah penuh. Akhirnya kami membawa sampah. Kemana lagi nih? Masih boleh ngisi? Nah, Hah? Ya udah turun dulu tanya, boleh nggak? nih sementara Iya. Makanya itu tanya dulu. gerobak-gerobak sampah Boleh udah buang ngantri nih. Lihat. Soalnya itu kalau itu diisi lagi, nah kabel. Gerobak-gerobak sampah aja udah ngantri di sekitar tempat pembuangan sampah sementara. Sementara kami aja udah penuh sampah di truk, di Hilux ini, persis di belakang kami ini kelihatan sampah udah penuh akan dibuang ke truk. Namun kita tadi melihat truk sampah Dinas Lingkungan Hidup sudah penuh. Kita akan coba mundur lagi, akan kita ulang lagi masuk ke tempat pembuangan sampah sementara yang ada di LPS Marto. Kan kita lihat apakah kita bisa membuang sampah yang ada di Hilux. Kalau begitu misalnya penuh selama ini truk sampah Dinas Lingkungan Hidup, terus Hilux itu kan masih ada sampahnya. Ya makanya kita nggak buang, Bu. Jadi Nggak kita buang, ya? untuk besoknya lagi sampah itu ada di dalam mobil, kita parkir dulu di samping kantor. Oh gitu. Oh. Jadi diparkir dulu sampahnya ya. Sampahnya nggak kita turunin, Bu. Karena Nah, jumlahnya juga banyak, itu kan satu Hilux penuh itu pengunjung. iya. Nah, kalau sampah itu diparkirin berarti besoknya kan udah datang lagi sampah. Sampah ya. Double. Sampahnya double. Anehnya di kebun kosong ini kan banyak para pedagang. Pedagang itu di Apron, Citra Tower, di Akbar, di Jiung itu sangat-sangat banyak pedagangnya, mulai dari jam 4 sore sampai jam 12 malam, bahkan sampai jam 2 malam. Boleh. Sampah masih ada, masih benar-benar pedagang masih jualan. Nah, sampah-sampah pedagangnya itu sangat-sangat banyak, plastik-plastik tempat dia membungkus-bungkus jualannya. Nah, ini kita akan melihat ke tempat pembuangan sampah yang ada di LPS Marto. Kita lihat seperti apa. Seperti apa ya. Ini kondisinya, kita akan melihat, kita turun dari Hilux, kita melihat kondisinya seperti ini, udah penuh. Nah, sampahnya udah penuh, truknya sudah penuh juga. Tuh, akan kita padat-padatin itu truk ini juga sudah penuh. Ada 2 truk. Ada 2 truk ini. Nah, kondisinya seperti ini. Mereka akan berusaha untuk memadatkan sampah yang ada di truk Sudin LH ini. Seperti apa kondisinya? Kita lihat ya.
Nah, untungnya sampah itu sudah masuk ke kantong plastik. Jadi gampang untuk mengangkat sampah dari Hilux itu sampai ke truknya. Mengangkat, memasukkannya. Nah, seperti ini kondisi mereka buang sampah. Halo. Halo. Seperti ini juga. Nah, itulah kondisi di tempat pembuangan sampah LPS Marto. Sementara ini gerobak-gerobak sampah ini sudah ngantri tadi. Mereka sudah buang-buang sampah, makanya ini ngantri semuanya. Nah, datang lagi gerobak dari RW ini biasanya. Nah, sangat-sangat banyak sampah. Aduh, begini kondisinya. Nah, selain yang dua ini ada lagi truk yang lain. Nah, waduh Pak, ini sampah semua. DKI ini banyak sampahnya. Ini masih satu kecamatan loh, satu kecamatan Kemayoran. Aduh, ini khusus untuk masyarakat yang gerobak-gerobak sampah, ada khusus kuotanya diberikan kepada mereka truk-truk. Satu kelurahan aja saya punya 13 RW. Apalagi yang kelurahan lain. Aduh, kondisinya seperti ini. Ini udah penuh lagi nih, penuh. Sangat-sangat menyedihkan. Banyaknya sampah di DKI ini. Nih, sampah-sampah. Ini sampah-sampah yang dipilah-pilah. Ini sampah-sampah yang dipilah-pilah. Ini botol-botol, khusus botol-botol plastik. Ini ada botol-botol minuman. Nah, ini juga. Halo Pak. Halo. Kita lihat mereka. Ini dari Sudin LH yang memilah-milah sampah. Nah, kalau nggak dipilah-pilah, sampah ke Bantar Gebang sana, ke Bekasi sana sebanyak apa? Coba kita lihat seperti apa mereka memilah-milah sampah. Halo Pak. Hasil pemilahannya ada di gudang, ada di truk, ya Pak ya. Nah, itu saking banyaknya sampah di DKI seperti ini. Kalau nggak dipilah-pilah, sampah itu akan sebanyak apa masuk Bantar Gebang, ya. Harus kita pilah-pilah. Nah, ini di sekitar lingkungan tempat pembuangan sampah di LPS Marto. Nah, seperti ini. Halo. Nah, begitu juga nanti kita lanjutkan lagi. Nah, yang tadi naik truk dia, PPSU yang menaik truk, membuang sampah sampai ke atas. Seperti apa? Tuh. Halo. Tuh. PPSU Kebon Kosong lagi buang sampah di truk. Ya Pak? Iya, halo Bu. Halo Pak. Iya. Bapak buang sampah dari mana Pak? Dari Boeing. Boeing? Iya. RW 13? Iya, 13. Waduh, berapa kali Bapak membuang sampah tiap hari Pak? Satu kali. Baru satu kali? Ya, memang satu kali. Satu kali tiap hari? Kalau dulu memang dua gerobak. Dua gerobak. Satu hari itu 2 gerobak. Kalau dari Boeing doang, Boeing itu RW 13. Halo Pak, Bapak dari mana Pak? RW berapa? RW 9. Berapa trip Bapak buang sampah tiap hari? Ya, paling 2. 2. Waduh. Dari jam berapa Bapak kerja Pak?
Ya saya kerja paling habis bongkar langsung narik aja. Iya, mulai dari jam berapa ya, tadi? habis Pak? bongkar kemarin. Kemarin? Sore. Sore. Habis bongkar langsung ngerit. Nah, udah satu, ntar pagi satu udah. Lagi gitu ya. Mm-mm. Nah, seperti itu tukang gerobak sampah. Nah, ini sebanyak ini. Ini gerobak-gerobak sampah dari RW-RW. Itu lagi ya. Ini kondisinya. Ini lagi sampah lagi nih tiap gerobak. Tiap gerobak itu dari RW-RW. Halo Pak, dari RW berapa Pak? RW 6. RW 6 berapa rit Pak sehari Pak? Buang sampah? 2 kali. Nah kan ini sampahnya 2 kali sehari buang sampah dari RW 6 doang. Jadi dari 13 RW itu kali 2 aja udah 26 gerobak sampahnya itu loh. Nah ini mereka yang tadi tuh yang lagi buang sampah yang tadi kita sama-sama naik Hilux tadi belum selesai. Halo Sugeng. Yang semangat dong buang sampahnya Sugeng. Iya. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan jangan sampai jatuh lagi ya. Nah, seperti itu kondisinya PPSU bekerja setiap hari. Halo Pak, dari mana Pak? RW 6 juga? Berarti RW 6 ada berapa tukang gerobaknya Pak? Ada. Aduh, ada 6. Berapa rit Pak? Kali doang ya, jadi ada dari RW 6 itu ada tukang gerobaknya 6 kali 2 rit 12 loh. 12 gerobak tiap hari. Nah, seperti apa mereka buang sampahnya? Tuh. Kelihatan ya kan? Itu aja udah dipadat-padatkan loh. Udah dipadat-padatkan sampahnya. Begitu juga ini. Tuh. Dan seperti ini pada ngantri. Kayak gini kondisinya. Kayak gini ya kondisi kami di pembuangan sampah di LPS Marto, Kebon Kosong. Nah, ini lagi banyak gerobak-gerobak sampah yang sudah ngantri. Pak, dari mana Pak? Dari RW berapa Pak? 8. RW 8. Berapa rit Pak? 1. RW 8 ada berapa tukang gerobaknya Pak? Wah, banyak. Banyaknya berapa? Nggak tahu dah. Ada 10. Kan lain RT kita nggak bisa. Per RT berapa? Per RT berapa Pak? Ntar dulu saya mau hitung dulu. Oke ya. Kasih nih. Dari RW 8 aja seperti ini banyak katanya tukang gerobaknya. Nah, kondisinya seperti ini di sini di luar. Di luarnya seperti truk-truk itu pada ngantri seperti ini ya. Nah, ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 gerobak truk-truk sampah yang ngantri yang mau dibawa ke Bantar Gebang. Begitu juga di samping-samping di seberangnya. Ini tukang-tukang gerobak semua ini, petugas-petugasnya. Petugas kebersihan ini pada ngantri. Ada yang sarapan. Halo Pak. Halo. Lagi sarapan Pak? Ini lagi cerita tentang pembuangan sampah di LPS Marto ya Pak. Jadi biar seluruh rakyat Indonesia menonton bapak-bapak sebagai petugas. Kebersihan. Bukan Facebook, YouTube. Ini nanti masuk YouTube ya. Biar semua rakyat Indonesia yang menonton itu tahu di DKI itu banyak sampahnya ya Pak ya. Nah, seperti apa kondisinya kan kalau kita nggak cerita seperti ini, nggak mereka lihat langsung kan nggak percaya Pak. Nah, ini informasi dari kami. Ini dari Sudin LH ya Pak? Sudin LH mulai jam berapa Pak kerjanya?
6 sampai jam berapa itu biasanya? Nggak bisa ditentukan. Nggak bisa ditentukan. Kenapa? Ya tergantung kondisi pembuangannya kan. Oh, tergantung kondisi pembuangannya. Pembuangannya kan nanti nih dibawa ke Bantar Gebang, Pak. Sana juga ngantri, Bu. Sana juga ngantri ya. Iya. Nah, karena di Bantar Gebang juga ngantri dari seluruh DKI, mereka juga kerja nggak tentu loh pulangnya. Kadang dia subuh ya Pak, kadang subuh dia pulang, kadang Maksimal kita di sana itu Maksimal. paling lama banget 8 jam, Bu. waduh di Bantar Gebangnya aja Sama 8 jalan, jam Sama sama jalan. jalan. Waduh, ngeri banget ya. Berarti gajinya pantas ya, gede ya Pak ya? Ya kalau gaji sih insya Allah kalau bisa dibayar lembur mah lembur sekali. Iya ya, tapi itu nggak dibayar lembur ya? Ya kalau dibayar lembur mah wah bisa naik haji setiap minggu. Iya ya. Nah, ini kan yang pembawa, yang driver truk sampah ini cerita. Di Bantar Gebang aja di sana mereka 8 jam loh. Kerja kurang lebih. Belum lagi ngantri di sini ya Pak. Iya, Di apalagi sini. kalau sampai hujan, cuaca hujan, Waduh. alat berat kan pada turun. Oh iya. Karena takut kena petir, jadi kita ngantri lagi, apalagi Ngantri banjir apa, lagi. ketahan lagi. Waduh. Jadi buangan nggak bisa diprediksi, Bu. Oh iya ya. Kalau lagi lancar ya alhamdulillah lancar. Aduh. Kalau lancarnya berapa jam Pak? Maksimal 5 jam 5 jam ya. sama Aduh. jalan. Aduh, di sana aja. Belum Sama lagi jalan di udah. sini ya. Itu udah semua itu, Bu. Itu udah semua ya, 5 jam, minimal 5 jam loh. Karena mobil-mobil yang standby ini juga bukan standby begitu aja, ini Iya. ada lokasi. Ada yang nanti habis maghrib muatnya, Oh iya. ada yang nanti jam 2 masuk muat. Karena kan masing-masing RT, RW dibagi semua, Bu. Betul, Nggak betul. mungkin satu mobil aja. Iya ya. Waduh, seperti itulah kondisi driver Sudin Lingkungan Hidup yang membuang sampah di Bantar Gebang. Minimal katanya 5 jam loh. Di jalan sama ngantri dan segala macam, dan maksimal itu kadang 8 jam, kadang 10 jam tergantung cuaca. Kalau hujan dia lama karena alat-alat stop. berat ya, non stop ya semuanya ya. Pembongkaran stop pasti kalau hujan. Kalau Bapak tahu nih truk di sini ada di LPS Marto itu ada berapa Pak? Kalau di sini setahu saya standby itu ada 9 mobil, 9 mobil, 9 truk ya. 9 truk. Nah yang kecil ini berapa kubik itu? Kalau yang kecil sih ya maksimal sih 8 kubik 8 seharusnya. kubik ya. Kalau yang gede banget Main tonase maksimal 16. 16 ya. Nah seperti itu. Waduh, banyaknya sampah di Kemayoran ini. Kemayoran, di Kecamatan Kemayoran loh. Seperti itu bincang-bincang kita. Makasih ya Pak informasinya, biar siapapun yang menonton video ini di YouTube ini, mereka akan tahu dan mengerti kondisi DKI di Kecamatan Kemayoran ya. Jadi boleh Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini berikan masukan ke kami ya. Berikan tanggapannya seperti apa ya. Seperti itu ya kira-kira. Makasih Pak. Itulah bincang-bincang kita tadi dengan driver truk kebersihan dari Dinas LH. Nah kita masuk lagi ke Hilux ya, untuk pulang ke kantor. Kita sesudah membuang sampah, kita kembali istirahat dulu sampai jamnya jam 2 lagi, jam 1, jam 2 mereka keliling kembali. Bagaimana tadi Dak? Apakah truk tadi udah padat banget atau bagaimana itu? Udah perlu, Bu, udah penuh Perlu banget, ya? Bu. Waduh. Nggak tahu nyangkut di kabel atau enggak itu. Waduh. Muatannya udah ketinggian. Jadi dari kapasitas angkut itu nambah 1,5 meter tadi. Waduh. Beresiko juga ya. Beresiko, Bu. Beresiko untuk jatuh-jatuh lagi, Iya. untuk tumpah-tumpah di jalan ya. Tapi mereka pakai itu, Bu, pakai terpal dan jaring. Oh iya. Jadi aman. Aman ya. Cuman kalau ada kabel yang agak rendah, Iya. takutnya kesangkut kabel, Bu. Oke. Nah, biasanya mereka kalau udah penuh begitu langsung jalan atau memang ada jam-jamnya? Biasanya mereka konvoy, Bu. Jadi nunggu nunggu yang lain, temannya, ya. nunggu temennya udah
siap semua, Iya. ngumpul di pool baru langsung jalan. Biar enak ya, biar mereka semangat kerja ya. Biar bareng-bareng. Biar bareng-bareng. Oh, gitu caranya. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan driver truk dinas lingkungan hidup yang 8 jam katanya kalau saat hujan. Nah, seperti itulah hasil dari bincang-bincang kita hari ini, agar Bapak Ibu sekalian atau adik-adik, kakak-kakak, abang-abang yang menonton video ini mengerti seperti apa kondisi kebersihan, seperti apa kondisi PPSU, dan seperti apa kondisi truk sampah yang ada di DKI di Kecamatan Kemayoran. Baru 1 kecamatan loh. Nah, mereka habis angkat sampah, mereka nyuci tangan kembali untuk protokol kesehatan biar mereka sehat ya. Sehat-sehat mereka nyuci tangan biar sehat. Seperti ini mereka itu ngantri cuci tangan dan bersih-bersih serta istirahat. Saya rasa itu informasi yang bisa kami tunjukkan hari ini, dan ini sudah di kantor Kelurahan Kebon Kosong, posko PPKM Mikro Covid ya. Begitulah yang bisa kami informasikan kepada halayak umum yang melihat kondisi ini. Ini tadi namanya Suhada sebagai driver Hilux. Halo ya. Persiapan ambil sembako Covid di Dinas Sosial DKI Jakarta. Waduh, habis buang sampah katanya dia akan persiapan ngambil bansos di Dinas Sosial untuk para korban Covid. Nah, seperti apa capeknya PPS itu kan? Mereka adalah pahlawan kebersihan. Mereka juga pahlawan untuk para korban Covid. Mereka yang mengangkat bansosnya, mereka juga yang menolongin dari vaksinasi juga, mereka semuanya yang menolongi mereka untuk divaksin, untuk semuanya. Itulah pekerjaan PPSU Kebon Kosong. Oke, semoga bermanfaat video ini, dan berikan masukan ya, berikan komentar Anda, seperti apa pendapatmu, seperti apa masukanmu, kami sangat senang. Oke, salam sehat buat kita semua. Pada mana? Hah? Hah? Enggak, sekolah di mana? Galur. Ngapain di sini? Enggak bang, saya mainnya di sini. Main apa? Main doang. Ngapain? Udah. Galur lagi. Lo bener lo, anak galur bukan? Cuma demi Allah bang. Lo anak mana? Tinggal di mana? Hah? Galur bang. Ngapain di sini? Ayo lo. Main bang. Mau tawuran doang? Kagak bang, saya asli main doang. Saya diajakin bang. Ngapain yang mau diajakin? Temen lo juga nyemplung. Enggak, lo tinggal di mana? Ditanyain. Ngapain bapak lo? Telepon. Sekarang telepon. Enggak tahu nomornya bang. Enggak apa. Nare. Udah. Rumah saya aja bang, mau enggak bang? Hah? Rumah saya. Lo bener orang galur? Iya bang. Hah? Oh lu anak galur ke sini ngapain? Main doang. Enggak, lo sekolah di mana? Ini bang, Pademangan bang. Pademangan berapa? Jangan lo. Tahu semua lu galur. Hah? Ya? Pademangan. Ayo. Lo tinggal di mana? Galur bang. Hah? Galur. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di mana? Pademangan sumpah. Hah? Mas saya sembari mas saya kerja bang situ bang. Terus? Udah. Hah? Ayo. Antarin ke Lo. rumahnya. Taruh ya, gue telepon Parura. Ya, lo diam di sini.